Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian tafsir Al-Quran dalam rangka memahami sekalian mempedomani Al-Quran adalah pedoman hidup. Namun untuk memahami Al-Quran lebih bagus, lebih mendalam, lebih paham, itu memerlukan banyak ilmu-ilmu yang menyangkut dengannya. Maka pagi ini sebelum kita lanjut, kita kan sudah sampai ayat 129. Ya, surat Al-Baqarah. Iya, Pak. Ayat 129. 129 terakhir. Ayat 129 Al-Baqarah. Walaupun sudah sampai ayat 129, bukan hanya sekadar membaca, kemudian bentuk-bentuk kalimat, jabatan, bukan itu, tapi diulangi lagi, maksudnya lebih diperdalam lagi. Jadi, coba bapak-bapak, ibu-ibu kan melihat Al-Quran. Dari ayat berapa, ini mencari pagi ini, dari ayat berapa di surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Coba lihat Al-Qur'annya. Mulai. Iya, itu aja. Lihat Al-Qur'annya, dimulai lagi ya. Dari ayat berapa mulainya itu mengenai 124, Pak. Ya. 124. 124. Sebelumnya enggak ada? Sebelumnya Nabi Ismail. Beribadah. Muhammad. Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Beda-beda itunya. Jadi mulai dari ayat 124. 24. Apa bunyi ayatnya? Wa izib tala Ibrahim. Terus Ibrahim wa izib tala Ibrahim Rabbuhu kalimatin ya sampai ayat 129. Ya. Nanti akan terus lagi. Ya. Nah, itu mengingatkan saja. Jadi ya. Sampai ayat 129 dan untuk seterusnya mungkin ada. Cuma sekarang Ustadz beri di sini selingan namanya. Selingan. Nah, selingan. Coba kalau Nabi Ibrahim sudah mulai diceritakan dalam surah Al-Baqarah 124. Kemudian siapa yang ini kan Ibrahim. Nah, siapa lagi yang di dalam surat Al-Baqarah yang dijelaskan oleh Allah, yang disampaikan, yang bersifat orang? Musa. Musa. Selain Musa siapa lagi? Ibadah kalimat Nabi Muhammad. Samiri.
Ya, Samiri. Ada disebutnya situ Samiri? Ada. Wahai Ada. Samiri, apa yang kau perbuat? Jadi Musa, Samiri, siapa lagi? Adam. Harun. Harun. Ada disebutkan Harun di situ? Angkatlah temanku, Hmm? saudaraku. Ayat berapa itu kalau ada Harun? Harun. Ini nah, Hmm. Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad ada juga. Ada 116, 117, Berapa? 116 mulainya. Mereka 116. Allah mengangkatnya. Badius Samawati. Ya, Itu masalah kiblat. Kan Badius Samawati. Samawati. Enggak ada Muhammad, nak. Oh, enggak ada. Terus itu. Dari mulai Masyriqi wal Maghribi. Hah? Ceritanya menyambung dari Masyriq. Enggak ada kan? Oh, enggak ada. Hmm. Itu ada pada Itu kan nangis. Surah Kahfi. Terus apalagi selain daripada Samir, sebenarnya ini Musa. Terus ada pula di sini Isa sebenarnya. Ada Isa. Terus siapa lagi yang sifatnya person? Adam. Nabi Adam ya? Iya. Nah, siapa lagi? Iblis. Ya kan? Diulangi lagi. Yang sifatnya nama-nama yang sudah sampai ayat 129 ini, kalau dirunut dari bawah, Pertanyaan tadilah mulai Pak. ya Adam. Itu baru mulai baru. Sudah itu siapa lagi? Sudah Adam? Iblis. Baru mulai. Yunus. Ah, Lah, Pak. siapa lagi? Ya, Pak. Ah? Adam, Iblis, terus Musa, Isa, Yunus enggak ada sih sebutnya. Musa, terus siapa lagi? Samiri. Nah, kalau kaum, siapa yang disebut dalam sampai 129? Golongan. Ya, tuh di malam. Iya, Bani Israel. Udah? Nah, itu maksudnya maka dikemukakan itu supaya kita paham, mempelajari. Jadi Nabi Muhammad ada nggak disebutkan? Halo? Ya. Ada Nabi Muhammad? Oh, tadi maaf Pak, tadi ramai di rumah jadi. Nah,
Sesungguhnya kami Ada telah nggak di ada Pak ayat 119. Oh, 119. Ya, Coba lihat tuh ya. sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 117. Mulainya dari sini 116, tapi ada nama Nabi Muhammad itu di dalam di ayat 119. Oh ya. Inna arsalnaka ya. Ya, Wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad dengan ya. hak. Ada tapi tidak dituliskan dia ya namanya. Ya. Ya. Mu-nya itu Nabi Muhammad. Ya, engkaunya Nabi Muhammad. Terus kalau golongan apa? Yahudi dan Nasrani. Nah, coba diulang lagi kalau yang bisa ingat yang dari bawah lah sampai ayat 129 ini sudah disampaikan oleh Allah kepada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pertama, kalau yang sifatnya golongan siapa? Golongan Yahudi dan Nasrani. Ya, siapa lagi? Yahudi. Ya, orang munafik, orang kafir. Dari mulai-mulainya, Pak. Orang kafir, orang Iman, munafik. Orang kafir, orang munafik. Ya. Itu udah bagus tuh. Jadi orang kafir, orang beriman, orang munafik, terus golongan lagi Yahudi, Nasrani. Ya. Siapa lagi? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Itu kalau yang golongan-golongan atau kelompok ya. Kalau yang sifatnya person nama Nabi Adam, Iblis. Ya. Siapa lagi? Musa. Ya, Musa. Terus Samiri. Musa, Samiri, ada Samiri situ. Harun. Ada situ apa? Disebutkan nama Harun, tidak ya? Saudaraku, anak ibuku ya. Itu maksud saya begini. Terus terakhir yang disebutkan adalah Ibrahim sama Ismail ya. Iya, Bapak, Ibu. Iya. Nah, nanti Ibrahim akan berlanjut, yang lain-lain akan berlanjut juga. Nah, sekarang kalau sudah mengerti ada kelompok, bangsa, suku, ada person-person di dalam 129 sampai 129 ini, maka coba buka selingannya surat Nur ayat 57. 24. Ya. Surat 24. Surat 24 ya. 24. Ya. Surat An-Nur. 24, Pak. Ya. Ayat 57. Berapa, Pak? 57. La tahsabanna allazina kafaru. Terus? Itu kan. La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi. Fama'wahum nar walabi'sal masir. Tadi kita disuruh membuka, mengingat kembali karena sudah sampai ayat 129, ada berbentuk kelompok-kelompok, ada berbentuk person-person. Nah, sebelum kita membahas selingan ayat 59 surat Nur ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba ingati dulu surat Fatihah. Jadi enggak perlu dibuka, sudah hafal kok. Coba ihdina, coba baca ihdina dulu sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siapa masih ingat pelajaran siratal ladzina an'amta alaihim itu sebagai apa semuanya itu? Sebagai Kalau di atas kan ihdinas siratal mustaqim. pengakuan, sebagai pengakuan. Iya, badal, Fatihah. badal. Itu yang teringat. Ya, badal. Ya, betul. Nah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, ya, pengulangan. Diulang. Berarti mengganti yang mana? Yang Rabbil objeknya Pak. alamin. Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Iya, siratal mustaqim itu kalau di atas kan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kan kedua-duanya itu kan menjadi maf'ul daripada ihdi. Iya. Sekarang di bawah diulang lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Maka dia namanya menjadi badal atau pengganti dari yang di atas. Ya. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang pembahasannya lagi an'amta alaihim itu siapa? An'amta alaihim yang disebutkan mulai dari 129. Coba mulai lambat-lambat. Siapa yang masuk an'amta atau an'amallah alaihim itu? Para nabi. Ya sebutkan dulu. Jangan bagagai batana-tanah. Coba siapa yang pertama jawab? Ya, Adam. Nah, yang kanan tuh ya. Iblis. Yang tadi jadinya ya. Iya. Jadi mempelajari Quran itu begini caranya. Metodenya. Jangan asal tamat panjang sih. Iya. Ya, siapa yang masuk an'amta atau an'amallah? Apa bedanya an'amta alaihim dengan an'amallah alaihim? An'amta yang telah engkau. Yang satu kan dalam Fatihah kan an'amta alaihim. Ya. Dalam ayat lain an'amallah alaihim. Apa bedanya itu? Kok sudah rayu kok? Ta sebagai fa'il. Ya, apa ta sebagai fa'il kalau an'amta ya? An'amal. Kalau an'amallah alaihi? An'amal. An'amallahu alaihi? Allah juga. Allah sebagai apa? Iya, Allah sebagai fa'il. Ya. Kan ya ungkapannya beda tapi tujuannya sama. Iya kan? Iya. Nah, sama. Nah, sekarang kita kembali lagi sudah membaca surat Al-Baqarah sampai ayat 129. Siapakah yang masuk an'amallah atau an'amta alaihim di him itu? Pertama siapa? Adam. Yahudi. Adam. Nabi-nabi yang tadi ya. Iya, coba sebutkan. Pertama Adam. Masukkah Nabi Adam ke dalam an'amallah? Masuk. Ya dia kan nggak masuk. Enggak, yang setelah diberi nikmat bukan sekadar petunjuk. Tuhan. Jadi, Adam. Adam. Pertanyaannya kan begini.
masukkah dalam an'amallah atau an'amta alaihim, himnya itu, masukkah Nabi Adam di situ? Masuk. Masuk. Nah, Ya. coba dirunut ke atas lagi. Siapa lagi? Oh, yang tadi. Nabi Ya, Ibrahim. Nah, Ibrahim. Oke, siapa lagi? Musa, Yang tadi. Musa. Siapa lagi? Isa, Isa. Siapa lagi? Harun, Harun. Siapa lagi? Samiri, Siapa? Samiri nggak masuk lah. oh itu Sekarang siapa yang tidak masuk? iblis, Iblis. Siapa lagi? orang munafik, Orang munafik. Ya, munafik. Siapa lagi? Itu golongan ya? ya, Golongan. Ya, ya, Iblis. ya. ya, Siapa lagi? Yahudi Nasrani, Ya, tapi semuanya kah Yahudi Nasrani? Ya. Sebagian. Nah, yang tidak Ya. mengikuti. Siapa lagi? Umat Bani Nabi Israel. Musa. Bani Israel, Ya, Bani Israel apakah semuanya? tidak, Satu golongan Tidak. tidak. Sebagian. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mm-mm. Nah, begitu cara memahami Al-Quran sudah dibaca sampai 129. 9. Belum nanti tamat. Kalau tamat berarti tahu kita diulang, dicatat ya. Iya, iya. Ini lewat aja biasanya Pak. Baca. Ya, Tamat, aduh, satu juz. ada Tamat. sebabnya dilewatkan. Jadi bagaimana nanti jadi? Nah, masih ada pertanyaan lagi? Apa lagi, Pak? Itu kan sudah disebutkan an'amta alaihim, ada yang dapat sudah diberi nikmat, ada yang tidak mau karena dia tidak mau mematuhinya. Nah, sekarang kita lihat dulu ayat 57. Kan lah duduk tadi itu. Udah. Ayat 57. Sekarang kita membahas ayat 57 dulu. Kita lihat dari segi bahasa dulu ya. La, itu apa bacaannya ini? La. 57. La Sampai sini tahsabanna. apa bacaannya? La tah. La tahsabanna. Sabana. Ya, la tahsabanna. Ini pakai tasdid ya. Pakai tasdid. La tahsabanna. Ini di atas barisnya nih. La tahsabanna. La ini la apa namanya ini? La nafi. Nafi, Iya, la nafi. La nafi. Iya. La nafi atau la nahi? Janganlah kalian mengira. La nafi, Pak. Nah, ini Kalau nahi tak ada yang mati dah. Hah? Kalau nahi kan mati belakangnya, enggak ada. Kalau begitu, dilihat dulu. Ini apa bentuk tahsabanna? sabana Mudari. Mudari. Fi'il mudhari. Sampai mana fi'il mudhari'nya? Semuanya. Hasabah. Tahsabah. Tasabah saja. Tasabah, Ya, tasabah. Jadi ini maksud saya ilmu untuk mendalami Al-Quran itu. Ya, untuk mentalaahnya. Jadi tidak cukup dengan terjemahan saja. Kalau untuk pertama-tama bagi pemula nggak apa-apa. Ya. Jadi la tahsabah ini berarti fi'il mudhari'nya ini ya. Iya, Pak. Tahsabah. La tahsabah. Cuma kalau dicari fi'il madinya yang ini apa fi'il madinya? Hasibah. Hibah, Hasibah. Hasibah. Hasabah. Ya.
Ini yang Hasibah. PR ini yang PR dulu. Nah, PR Pak Iya. Bek. PR, PR, cari ya. hasibah. Ya, hasibah. Tiba. Kalau mudariknya apa? Ya, Ya Sabu. sabu, ya sabu. Ya, ya Ya, sabu ada sabu. itu. Karena ada itu di surat Al-Humazah ya. Ya. Ya sabu anna kan itu malahu. Nah, sekarang ini mungkin karena baru, jadi nunnya ini, nun di belakang ini karena baru pelajarannya, mungkin tapi nggak apa-apa, langsung aja dicatat. Ini namanya nunnya nun taukid. Ya. Oh, iya. Dia bukan Pak Fa'il ya, Pak? Bukan na ya, bukan na. Domir ya. Bukan. Bukan kan kalau misalnya kita mentasrifkan misalnya hasiba yahsabu yahsabani yahsabuna ahsabuna sabani yahsabanna. Itu kan ada nun juga. Ya. Ya tahsabu tahsabani ya sabna. Sabna gitu. Ya. Sabna. Nah, itu nun untuk banyak perempuan. Kalau ini enggak, nunnya nun penegas. Taukid. Ya, nun taukid ya. Ya, ini nun taukid ini ada nanti terbagi dua, ada yang ringan, ada yang berat namanya. Ada sakilah berat, ada khafifah ringan. Ini yang beratnya. Jadi kalau dia masuk ke fi'il mudhari itu tetap baris di atas akhirnya. Itu maka dibaca tahsabah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa fi'il mudhari tidak tahsabu? Oh, karena berhubungan dengan nun penegas. Ya, itu dicatat. Nah, sekarang kalau begitu, kalau Ibu lihat terjemahan yang pakai terjemah, apa terjemahkan tidak atau jangan? Janganlah. Kalau jangan apa itu? Nafi atau Nahi nahi? jadinya. Nahi. Nahi dia tidak mati. Aturannya kan latah sab, kan gitu. Ya. Latah sab, tapi karena apa ini lanahi, maka dia tetap seperti ini. Latah sabanna. Jadi kalau terjemahnya itu apa, Bu? Kalau diterjemahan, Janganlah engkau mengira. Janganlah engkau mengira. Janganlah mengira engkau, begitu ya sebenarnya. Iya. Janganlah mengira engkau, terus apa lagi? Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu. Sebenarnya begini. Janganlah. Yang nunnya itu sebenarnya penegas itu. Jadi jangan mengira engkau sungguh, gitu. Oh, sungguh artinya yang tahu. Iya, dia kan penegas. Iya, penegas. Jadi seolah-olah sungguh, kalau bebas terjemahnya sungguh, jangan mengira engkau Muhammad, gitu. Sungguh orang-orang yang kafir. Tapi kalau menurut letternya tentu jangan mengira engkau Muhammad sungguh, kan aneh rasa itu orang. Ya. Jadi jangan ada perkiraan, dugaan, perhitungan engkau Muhammad sungguh-sungguh. Baru al-lajina, bentuk al-lajina bentuk apa ini? Kata benda, kata kerja. Isim mausul. Ya, berarti kata benda penyambung. Dia kalau taukidnya berat apa ringan, Pak? Nunnya itu berat apa ringan? Taukidnya itu berat apa ringan, Pak? Yang berat. Sakilah namanya. Ya. Kalau dia ringan, khafifah, mati dia.
Oh. Nanti kita akan belajar itu. Nun taukid khafifah dan sakilah. Misalnya dalam kan berdoa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dia kan pakai Iya. begitu. Berat dia, Pak. Lanakunanna. Ya. Nah, kalau allazina ini bentuknya kan isim mausul atau kata yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, sekarang allazina jadi apa jabatannya di sini? Maf'ul bih, Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. objek. Objeknya. Iya. Nah, lalu kafaru bentuk apa? Fi'il madi, kafaru, telah Madi. kafir. Ya, fil madi dalam kotak ketiga. Jadi apa fa'ilnya mana? Nah, Tapi semuanya ini jadi maf'ul dari tahsaba. Kan sampai mana Iya, kira-kira lazina maf'ulnya itu? Allazina fil ardi. Hah? Iya, Semuanya jadi sampai maf'ul. ke belakang tuh, Pak. Sampai mana belakangnya? Sampai Jangan sampai belakang rumah sampai pula. Masir tuh, Pak. Weh, panjang mana tuh? Iya, wa ma'hum. Jadi karena dia Enggak. mu'jizina fil ardi Yang batasnya sampai fil Allazina ardi. kafaru. Sampai al-ardi. Fil ardi. sampai fil ardi. Mu'jizina. Iya, walaupun dia ada Fil hubungan itu kan menceritakan lain. dapat. Nah, yang jelas yang jadi Ya, maf'ulnya sampai adalah fil ardi ya. susunan kalimat allazina kafaru mu'jizina fil Ardi. Jadi jangan menduga jangan mengira engkau Muhammad sungguh akan orang-orang yang kafir. Nah, terus apa terjemahnya lagi, Bu? Mu'jizina. Orang kafir. Orang-orang yang kufur itu dapat melemahkan Allah di bumi. Nah, dapat atau melemahkan mereka di bumi. Mereka Di bumi kan? akan Allah di bumi. Nah, ya. Kalau pakai dapat itu sudah terjemah bebasnya itu. Pokoknya jangan mengira engkau Muhammad sungguh akan orang-orang kafir mereka melemahkan mereka di bumi. Keadaan mereka. Kalau mu'jizina sekarang bentuknya dulu. Ayo, bentuknya ini. Nah, ayo siapa dapat? Isim fa'il. Isim Ah? fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu kan ada 6 Ya. bentuknya. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Ya kan ada 6. Banyak. Banyak pun 2. Banyak laki-laki, banyak perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Banyak laki-laki. Ya. Coba buat bentuk satunya dulu. Mu'jizun. Mu'jizun. Kalau duanya? Mu'jizani. Banyaknya? Mu'jizina. Ya, mu'jizuna. Kenapa ditulis mu'jizina? Oh, ini mu'jizuna jadi mu'jizina karena dia mu'jizina. Lihat di belakangnya ada allazina kafaru. Kafir. Menjadi sebagai maf'ul ya. Posisinya sebagai dinasabkan sebagai maf'ul ya. Ya. Iya, ya Pak. Lain dari maf'ul menjadi hal. Maf'ul bih. Hal. Oh. Jadi hal. Iya, menjadi hal dari fa'il dari kafaru. Orang-orang yang kafir bagaimana keadaan mereka melemahkan. Ya, bisa hal ya. Menaklukkan. Maka tersembunyi di situ maf'ulnya lagi. Kenapa ada pula di situ diterjemahkan Allah? Ada di situ tulisan Allah. Tidak ada tulisan Allah. Kalaupun ada Allah, jadi apa dibikinnya di situ? Melemahkan mereka akan Allah. Jadi apa Allah? Jadi bagi maf'ul juga? Maf'ul bih. Iya. Kenapa bisa jadi maf'ul? Siapa ingat pelajaran? Ayo.
putar kepala. Melemahkan mereka akan Allah. Oh iya. Nah, apa? Dapat melemahkan Allah. Dia berfungsi seperti fiilnya leta kan? Bagaimana Pak? Dia Mu'jizina. berfungsi seperti fiilnya apa itu? Mutlak. Yang berfungsi sebagai fiil. Isim fa'il sama isim maf'ul dapat berfungsi seperti Oh, fiilnya. fa'il. Ah, ingat ya. Ya. Catat. Isim fa'il Isim Isim maf'ul. fa'il. dan isim maf'ul Ya. walaupun Dapat asalnya 3, walaupun asal 4, kan isim fa'il kalau 3 cukup fa'ilun. Kalau yang 4 atau 5, 6 itu kan pakai mim. Cuma beda isim fa'il isim maf'ul kan baris di bawah sama di atas akhirnya. Nah, walaupun kalau isim fa'il isim maf'ul walaupun asalnya 3, pokoknya asal isim fa'il isim maf'ul dapat berfungsi seperti Fiil. ya fiilnya. Fiilnya. Ini fiilnya apa ini? Coba. Apa fiil? Fiilnya kafarah. jaza. Fiil yang mu'jizina Pak. Iya. Iya. Oh. Ya, jaza. Ajaz. Mu'jizina. Ajaza. Ajaza. Kalau dia sudah pakai mim, berarti kan nggak mungkin 3 huruf. Kalau isim fa'il 3 huruf dan azat itu ajizun. Ajaza. Nah, jadi dia 4 ya Pak. Apa 4-nya? Ajaza. Ajaza. Apa mudhari'nya? Mu'jizin. Yu'jizu. Atau yu'ajizu atau yu'jizu. Yu'jizu. Kemudian apa isim fa'ilnya? Mu'jizina. Jizin. Itu yang banyak yang tunggal saja. Mu'jizun. Mu'jizun. Apa isim maf'ulnya? Mu'jizina. Mu'jazun. Itu Mu'jazun. Ya mu'jazun. Bisa dibaca zi fa'il, kalau za maf'ul. Nah, itulah fiilnya. Jadi fiilnya di sini adalah a'jaza. A'jaza ya. A'jaza. Ya. Jadi a'jaza kan? Itu fiil madinya. Maka maf'ulnya ada tapi tidak dituliskan. Kita sudah lama belajar bahwa maf'ul itu bisa dituliskan, bisa enggak. Kan sudah laba tumbuh apa kaji koma lalu po. Iya. Yu'jizu. Iya. Kan berarti ada objeknya tersembunyi. Berarti sudah dimaklumi. Tapaso dibuka kaji balik di ma boleh maf'ul enggak dituliskan. Di ma boleh. Jadi karena jalan bahasa seperti ini, itu maka orang Arab yang ahli syair dia bingung. Iko ndak mungkin Muhammad membuat modeko dulu. Memang kok bisanya modeko sekali. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya kajian saya belum ini. Nanti ada hubungannya dengan 125 209 ayat itu. Ini hanya untuk ingin mengambil kata mu'jizin ini. Mu'jizin. Ya, mu'jizin. Jadi mu'jizin bentuk apa? Bentuk Isim fa'il. ya isim fa'il. Maf'ulnya ada dibuatnya Allah. Baru fil ard. Ini kenapa enggak disebutkan oleh Allah fil alam? Bisa ditakok tuh. Fil apa? Alam? Ya, kenapa aturannya kan kalau dipakainya la tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil alamin aturannya. Tapi dibikin aja fil ardi.
Orang kafir itu cuma adanya di bumi. Ah, Orang kafir kan cuma ada di bumi, Pak. iya. Jadi seolah-olah jangan ke alam ditampik kalian tinggal saja tidak bisa kalian mengalahkan dan kalian unigun. Ah, gitu caranya ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah sekarang ayat ini disampaikan, ini kan bagian dari Al-Quran, yaitu surat Nur. Ada yang Disampaikan, ketinggalan nih Pak. ah, Wawunya ketinggalan, wala bi'sanya. Waw ketinggalan. di mana? Di wala bi'sa. Wa ma'wahum naru wala Ah ya, bi'sa. oh ya oke. Wow-nya ketinggalan. Kita nggak perlu sampai ke situ pelajarannya. Ya, ya betul. Wah, wala bisa ya. Ya. Ya, kita sampai sini aja dulu. Mu'jizin. Ya, mu'jizin fil ard. Jadi mu'jizin artinya a'jaza, melemahkan, menaklukkan. Jaza menaklukkan ya Pak. Ya, menaklukkan, melemahkan, mengalahkan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini pengajian baru pertama kali, sudah apa ini oleh 2 kali ya libur. Oh ya, di jalan ya. Karena jalan. ini jadi maksud saya begini. Kalau mu'jiz apa fi'il madinya tadi? Ajaza. A'jaza. Ajaza. Ya, a'jaza. Terus coba mudhari'nya apa? Yu'jizu. Yu'jizu. Ya, Yu'jizu. yu'jizu atau yu'jizu. Aslinya yu'jizu, kemudian yu'jizu. Iya. Apa masdarnya? Aslinya Ta'jizan. masdarnya Ta'jizan. ajaza. Yu'jizu. Kalau misalnya af'ala, yuf'ilu. Yu'ilu. Af'ala. Kalau yuf'ilu. aslama, coba aslama. Selama Yuslimu. tasliman. Tasliman. Nah, itu taslim itu salama tuh. Astagfirullahaladzim. Ulang lagi Pak, apa tadi? Ya, aslama, Aslama. yuslimu, Yuslimu. Islam. islaman. 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 Nah, Ulang. ya, af'ala, yuf'ilu, Yuf'ilu. if'alan. Alan. Ya, aslama, Yuslimu. Islaman. islaman. A'jaza, Ajaza. Yu'jizu. I'jizan. i'jazan. I'jazan. Nah, akrama, Akrama. Yukrimu. nah, Ikriman. ikraman. Ikraman. Yo, Ikraman. yo, yo. Lambe. Terpaksa ulang-ulang balik. Ya. Pak Bet tidak muncul Mas. Ya. Ulang lagi Pak. Yang ini tadi apa? Jadi timbangannya if'alan. If'alan. Ya. Jadi itu dia. Jadi ijazan. If'alan. Jadi nanti ada mu'jizah. Mu'jizah. If'alan. Kalau perempuan kan ada tulisannya isim fa'ilnya mu'jizatun. Ya kan? Isim fa'il yang perempuan. Ini kan mu'jizun laki-laki. Kalau perempuan apa? Mu'jizatun. Ya, Mu'jizatun. mu'jizatun. Kalau 2? Mu'jizatani. Ya, kalau banyak? Mu'jizat. Ya, Mu'jizatun. Nah, Mu'jizatun. sekarang Perempuan. kalau mu'jizah itu artinya sesuatu atau yang mengalahkan, yang melemahkan. Kepada nabi-nabi diberi, kepada rasul atau nabi diberi apa? Mu'jizat. Mu'jizat. Nah, Mu'jizat. ya, apa gunanya diberi mukjizat?
Meyakinkan. untuk meyakini, untuk lebih meyakini. Apa gunanya diberi oleh Allah kepada nabi-nabi atau rasul itu mukjizat? Meyakinkan. Dan meyakini. Meyakinkan Ya, umat. supaya orang yang diajaknya itu percaya kepada Allah. Nah, sekarang sudah sampai ayat 129. Yang mana yang mukjizat Nabi Muhammad? Quran. Ah, lah Al-Quran. duduk tuh. Ya. Kan lah duduk tuh. Yang terbesar mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran. Di mana peran Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran yang sudah 129 ayat ini? Ayo ditutup pengajian lain. Ini udah kuliah S3 koma. Baru mulai baru Pak. Ayo, saya dapat. Siapa dapat? Ulang lagi. Yang mukjizat itu kan kekuatan. Ya. Kan kekuatan ya. Jadi Ya. Nabi Muhammad kekuatan yang diberi sama dia yang paling besar apa? Al-Quran. Al-Quran. Nah, sekarang kita sudah membaca surat Al-Baqarah sampai 129. Ya. Coba contohkan mana kekuatan Muhammad dari ayat sedikit saja dari 129. Saya tunjuk dulu. Ibu Sabrina mana? Coba. Kekuatan Nabi Muhammad. Ibu Didi sampai berpikir. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu menara Zalikal kitabu la raiba fihi. yang ya tadi kan sudah kita sebutkan. Itu ya juga tadi kan sudah ada disebutkan tadi yang sampai ada berbentuk pribadi, ada berbentuk golongan, ada berbentuk itu maksud saya. Yang mana kekuatan Nabi Muhammad dengan ayat 129 ini? Kekuatan Nabi Muhammad. Payah mana mengajiku gitu orang. Siratal mustaqim. Iyaka na'budu. Nah, saya tunjukkan ya. Kan Nabi Muhammad kan disampaikan kepada dia tentang Ibrahim. Ya. Kan sudah sebagian kita baca bagaimana kisah Ibrahim. Sampai 129 itu. Ya. Kisah. Ya, kisah Ibrahim menghadapi ayahnya, menghadapi nanti kan cara dia berpikir, cara yang disuruh Allah kan ada. Itulah kekuatan Muhammad dipegangnya. Paham? Kekuatan Nabi Muhammad itu jadi kisah-kisah yang antara lain. Itu antara lain. Ya kan sudah dipelajarinya Ibrahim. Itulah kekuatan dia. Siapa lagi? Musa misalnya. Kan tabah dia menghadapi orang orang Yahudi. Itulah kekuatan yang dimilikinya. Senggo-siko kajinya lain paham tuh, jangan lewat-lewat. Belum paham le Pak. Apa? Kekuatan Nabi Muhammad itu bukannya mukjizat-mukjizatnya itu Pak. Iya, sekarang ini kan ada kita mengambil kata mukjizat dari surat Nur. Ya. Mukjizat itu kan yang menaklukkan. Nah, sekarang mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran itu sudah kita baca sampai ayat 129. Setelah dibaca, tergambarlah di situ bagaimana Ibrahim, bagaimana Musa, bagaimana pula Adam, bagaimana segalanya. Bagaimana hebatnya perjuangan orang itu, pendiriannya, itulah yang dipegang Muhammad menghadapi orang. Paham?
Paham. Jadi kisah-kisah itu ya, Antara lain. antara lain. Terus yang lainnya Pak? Yang lainnya kan banyak di situ. Misalnya sudah diberitahu dia bahwa orang kafir begini, bahwa orang munafik begini Muhammad, orang yang beriman begini, itu dipegangnya itu. Itu kekuatan Nabi Muhammad. Jadi dia belajar dari contoh-contoh nabi-nabi sebelumnya ya Pak. Iya, itulah. Itu sebagian contoh. Kalau cara Belajar. berakidah termasuk tadi yang dibaca Ibu Dide tadi, betul juga itu. Berarti ini pedoman dari Alkitab la raiba fi. Tapi Iya. mempelajari Quran itu begitu caranya. Itu maksud saya, makanya lambat-lambat. Jadi kalau kita sudah membaca, baru tembak ke kita lagi. Nah sekarang untuk kita ini, kita diberi mukjizat apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi kan belajar kita tentang mukjizat Muhammad. Iya. Iya. Makanya sudah kuat juga kita enggak menghadapi itu. Insya Allah. Harus. Begitu cara. Begitu caranya. Ya. Masih jauh sekolahnya kok, sama-sama lah. Iya. Lah ulang-ulang ke Makkah dah dapat. Lalah. Ibu di Makkah dah lu ada guru tuh Pak. Iya. Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, berarti mukjizat kan ada Nabi Muhammad, Al-Qur'an inilah penguat dia. Bagaimana penguatnya? Disampaikan kepada dia seluruh keadaan manusia akan datang segalanya lah. Nah, kuat dia. Nggak bisa dikalahkan orang. Apapun yang disampaikan cuma orang, kalau nggak mau terserahlah, tapi yang nggak bisa ditaklukkan. Apakah dari segi bahasa? Kalau bahasa nampaknya itu mesti belajar bahasa Arab. Isinya. Coba misalnya, ini kan berarti sudah 129, bisa kita pilih. Kalau misalnya iblis nggak perlu ditiru, tapi Nabi Adam walaupun digoda iblis dia taubat. Dengan tobat itu kan berarti kekuatan juga bagi kita. Jadi walaupun kita berdosa, tobat pula kita. Begitu caranya. Lai paham, mau ulang balik ya. Sudah kita baca sampai 129 ayat. Ya. Ini adalah mukjizat yang terbesar diberikan ke Nabi Muhammad. Berarti dari sinilah dipahami oleh Nabi Muhammad yang disampaikan Allah sehingga dia kuat menghadapi, bukan yang aneh-aneh ya. Kalau yang dahulu, nabi-nabi dulu dikasih misalnya tongkat Nabi Musa membelah laut. Ibrahim dibakar nggak terbakar. Kemudian macamlah itu. Nabi Muhammad pun ada keluar bisa membelah bulan. Yang seperti itu sudah dikumpul di dalam Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad kuat dia. Kalau diulang pula orang percaya bisa dia pula membelah laut, kan aneh-aneh jadinya. Itu makanya kalau yo ustaznya coba ube orang yang sakit kuat, enggak begitu dong. Jadi mukjizat Al-Quran itu didengarkan dengan baik, dipahami, masuk ke dalam jiwa kita, masuk mempunyai prinsip jadi kuat. Gitu. Itu yang mukjiz. Itu makanya kalau orang sudah paham Quran, nggak cengeng, nggak beribu hati, tegar. Iya. Tuh. Ya, paham Pak. Paham Pak. Mari udah mulai. Nanti disambung Allahumma Fakihna fiddin. Allahumma fakihna fiddin. Wa'alimna hikmah wa ta'wil. Wa'alimna lokatal Quran. Wa'alimna lokatal Arabi. Baru doa jamaah. Subhanakallahumma
bihamdika Asyhadu alla asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok disambung supaya paham. Ambo yakin Ambo Iya. pasti melayangnya baru. Iya. karena agak susah memahaminya Pak. Ya itu makanya kalau sebenarnya kita kalau membaca Al-Quran cerdas nih. Itu makanya mungkin kenapa ada orang abid namanya ada alim. Kalau abid ahli ibadah saja. Kalau alim dia sudah alim dan dia ibadah. Mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ila liqa. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal Din wal faizin. Assalamualaikum. Minna wa minkum. Waalaikumsalam.